Assalamualaikum. Ini habis subuh aku mau makeover tipis-tipis warungku ya. Aku bangun langsung eh, aku tuangkan ide yang selama ini sudah ada di pikiranku. Memang kita tuh ngide tapi kalau nggak dibuktikan atau tidak dilaksanakan ya sekedar ide ya Bun. Jadi komporku yang putih itu yang sangat legendaris ini regulatornya udah pernah meleleh seperti ini Bun. Dulu pernah apa seperti meledak gitu ya gasnya. Jadi aku tuh cari aman saja karena kemarin eh, habis ketumpahan minyak sempolan, jadi sekarang aku tuh hati-hati gitu loh. Dan kompor ini sudah menemaniku selama 10 tahun aku berjualan. Sudah berapa sosis yang digoreng oleh kompor ini ya, sudah banyak sekali jasanya. Sudah, apalagi dulu saat aku masih menerima pesanan dan masih membuat tahu bakso ya, tiap hari itu menggoreng tahu sampai 200 300, apalagi kalau kalau ada pesanan. Kalau ada pesanan itu ya goreng terus, ya pernah juga ada pesanan itu 600 tahu bakso dan 600 apa saat itu ya, molen mini untuk acara pernikahan gitu. Jadi walaupun sudah jelek seperti ini tapi aku sangat senang ya mempunyai kompor ini. Dan karena faktor keamanan tadi ya, dan agar penampakan warungku lebih rapi, jadi aku putuskan untuk memindahkan kompor ini di dapurku saja. Ini nanti akan kuganti dengan kompor Rinnai warna hitam kecil ya. Maksudnya satu tungku yang sudah aku punya, jadi nggak beli baru. Kan nanti berarti jumlahnya ada 3 tungku. Itu sudah cukup ya, dan kayaknya nggak bisa deh kalau 4 tungku ini aku gunakan bersama-sama. Menyala ataupun kompornya itu hidup dalam satu waktu itu kayaknya nggak bisa menghandle ya. Paling 2 tungku itu sudah cukup. Yang satu untuk menggoreng sosis misalnya, atau yang satu untuk merebus kuah bakso, itu kayaknya nanti lebih lebih minimalis tapi masih mencukupi mencukupi apa ya, masih cukup untuk aku buat jualan. Dan di sini aku bersih-bersih saja karena eh, apa itu ya, selang regulatornya itu masuk ke dalam apa itu, rangka meja keramik. Jadi aku nggak bisa buka kepala regulatornya. Jadi di sini aku mau bersih-bersih saja. Nanti aku minta tolong pada Pak suami. Jadi kalau kita mempunyai ide itu memang harus segera kita laksanakan ya Bunda. Seperti mungkin ada yang mempunyai rencana untuk berjualan seperti aku, monggo ya, nekat saja. Dulu pun aku mempunyai ide seperti ini. Dulu malah saat anakku masih kecil ya. Saat itu tuh anakku masih umur 3 bulan, 4 bulan. Tapi saat itu tidak boleh dulu, tidak diizinkan oleh Pak suami. Baru anakku setelah bisa berjalan sekitar umur 1 tahun, aku memulai berjualan seperti ini. Dulu itu aku memulai sepertinya tuh bakso bakar, molen mini, dan tahu bakso. Saat itu masih jarang sekali yang membuat tahu bakso ya. Jadi saat itu tuh pesanan tuh tiap hari banyak ya. Pesanan tahu bakso harga 1000-an dan molen mini itu tiap hari banyak pesanan, selain juga aku jual di warungku sendiri. Dulu waktu memulai berjualan seperti ini aku tahun 2014 ya Bun. Dan tokoku atau warungku tuh yang pasti belum ini, masih toko yang lama, toko peninggalan mertuaku. Karena warung yang sekarang saat ini tuh baru aku tempati sekitar setengah tahun ini. Jadi ini alhamdulillah habis direnovasi ya. Dan sekarang untuk memperindah atau memperapi. Dan di sini aku malam hari ya, di sini aku menggodok, merebus cabai untuk sambal bakso kuah.
Di sini juga ada pembeli, jadi aku sambil-sambil seperti ini ya. Walaupun malam kalau habis itu ya aku gercepin saja, aku segera buat sambal. Takutnya nanti ada pelanggan bakso kuah yang minta pedes. Kalau sambalnya habis kan ya nggak marem ya, nggak puas. Jadi memang keinginan atau ide kita itu harus kita segera laksanakan ya, kalau itu keinginan atau ide yang bagus. Seperti juga halnya ya mungkin pemirsa semuanya yang ingin mempunyai usaha seperti aku di rumah jualan apapun itu ya. Bagi yang modal besar itu bagus malah ya. Kita bisa jualan sembako, pokoknya yang garing-garing, yang modalnya besar itu bagus ya. Tapi karena saat itu aku modalnya kecil, jadi aku ingin yang perputaran uangnya itu cepet ya. Saat itu tuh aku tuh anakku baru setahun, aku jualan tadi ya seperti bakso bakar, tahu bakso itu kan cepet ya daripada kita beli sembako, kita kulakan sembako itu kan modalnya besar ya. Dan keuntungannya pun ya tipis ya. Kalau makanan atau minuman anak-anak seperti ini kan perputarannya sangat cepat. Dan ini ada anak yang membeli kokokran, biasanya milih sendiri seperti tadi ya agar mereka puas, tapi ukurannya kan aku batasin, jadi es dan airnya itu aku sudah ukur, kemudian mereka bisa memasukkan kokokran yang mereka pilih. Di sini aku mempunyai 3 jenis kokokran, dan di sini juga adiknya tadi beli sosis seperti ini dan ini baru aku goreng. Mengapa wajannya nggak sekalian aku ganti ya? Ya nanti aja ya. Ini masih berfungsi dengan baik. Ya mungkin kalau ada rezeki ya inginlah tokoku terlihat bagus. Tapi fungsinya masih sama sih. Jadi aku tuh belum beli wajan baru ya. Di sini juga ada adik kecil yang membeli apa ini ya, jepit rambut 2 jede besar. Ini tadi harganya 6.000, dia beli 2. Jadi walaupun sedikit tapi kalau tiap hari ada pemasukan itu sangat berguna ya Bun ya. Karena jual makanan seperti ini kan cepet. Untuk modal kecil itu bagus ya. Apalagi kalau bisa yang langsung bisa dagangannya itu banyak, tokonya itu besar, itu malah bagus. Dan ini penampakan tokoku setelah aku makeover tipis-tipis ya Bunda. Ini tadi Pak suami tidak di videoin ya karena aku tadi tuh tertidur, karena habis subuh aku nemanin anakku malah aku tertidur, aku minta tolong pada Pak suami. Dan ini penampakan tokoku pada malam hari Bun ya. Suasananya seperti ini. Walaupun malam aku masih jualan Bun. Jadi dari pagi aku jualan mulai dari jam 7 habis nganterin anak sampai jam 9 seperti ini aku masih jualan ya. Alhamdulillah ya Bun. Walaupun kecil tapi aku syukuri aku punya toko seperti ini. Demikian dulu ya Bunda. Selamat